kan kalau di penjara wanita itu kan ada geng-gengnya. Iya. Ada yang ngerasa dia geng yang paling ketuanya, paling senior di situ, lo semua harus dengerin gue. Terus ada geng yang oh yaudah ya maaf kita di sebelah sini aja gitu. Kita sih satu geng. Kita begitu jadinya, kita yang ya udah kita nggak mau cari masalah gitu, kita diem aja gitu. Pokoknya film ini tuh seru banget. Filmnya lain dari yang lain. Kalau kalian nggak nonton itu rugi banget. Dan banyak banget kejutan-kejutan di film ini. Wajib banget nonton. Di film itu kalian bisa mendapatkan pesan moral untuk nggak gampang terbawa arus berteman sama orang tuh harus pilih-pilih gitu. Jangan sampai kayak kalian salah berteman terus malah jadi kayak menjerumuskan kalian ke hal yang nggak bagus. Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Bahin, setiap napi jatahnya sama. Bangsal isolasi itu tempat apa ya? Itu tempat terkutuk. Jadi siapapun yang masuk ke sana jarang bisa keluar lagi. Kenapa? Setiap ada yang berurusan sama Bella ujungnya mati. Pasti ada sesuatu kan antara Bella dan bangsa isolasi. Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Gimana Ratna bisa mati di sini? Saya janji saya akan cerita sama kamu. Tapi nggak sekarang. Di sini banyak telinga. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Siang ini, tamu saya semuanya istimewa, kayak Jogja, cantik-cantik semua, tapi filmnya horor apa thriller nih? Nanti biar mereka cerita sendiri. Ada Kimberly Raider, ada Sugesta Handayani, satu lagi ada siapa Mas Ari? Davina Jamasir. Tuh apa nih susah banget namanya panjang-panjang namanya. Apa kabar Kimberly? Davina, Mbak Sugesta. Mbak Gesta. Jadi sesuai kaos yang mereka pakai hari ini, mereka sedang mempromosikan film yang akan segera tayang di bioskop. Judulnya Bangsal Isolasi. Itu beda-beda tipis loh. Boleh cerita kenapa terima tawaran film ini? Sekalian lah perannya apa gitu. Pertanyaannya standar lah ini. Karena settingannya sih. Jadi kayaknya belum pernah ya film Indonesia itu setnya di lapas wanita atau penjara wanita. Beneran ya? Beneran di lapas ya? Enggak. Ceritanya ya. Cuman kita itu syutingnya di Benteng Van der Wijk di Kebumen. Bangunan tua tuh. 200 tahun. Itu udah Peninggalan lokasi Belanda. syutingnya aja udah horor ya? Horor. Lumayan sih, ada penunggunya sih ada. Penunggu yang ini kan, kuncennya kan. Penunggu yang kuncennya juga ada. Kuncennya Penunggu ada. yang aslinya Penunggu juga goib banyak. ada, oke. Ya. Kimberly, cerita dulu perannya apa di film ini? Aku berperan sebagai Weni. Weni ini adalah jurnalis yang menjebloskan diri ke dalam penjara untuk mencari tahu sesuatu. Investigasi ceritanya gitu ya? Investigasi. Oke. Iya. Weni namanya ya? Weni. Ini memang karena karakternya kah? Atau karena sutradaranya si Mas Ade kah? Sutradara Mas Ade ya? Iya, betul, Ade, betul. iya Mas Ade, iya. Atau karena memang kangen gitu, mengungkapkan kerinduan untuk kembali bermain film? Pastinya kangen. Atau Iya. trennya memang film horor? Aku malah nggak suka Indonesia ngikutin hari ini. tren sih sebenarnya. Tapi karena settingnya di lapas wanita, terus udah gitu storyline-nya juga kayaknya belum pernah dibuat di perfilman Indonesia. Ya dan kayaknya asik aja gitu untuk sebagai film comeback aku lah. Jadi menandai ke industri film lewat Bangsal Isolasi ini ya. Iya. Dengan lawan main barangnya jadi pertimbangan kah?
awalnya itu sebenarnya sebelum aku say yes to it juga belum ada yang lock sebenarnya. Jadi aku ya insya Allah aja yang di lock. Oke lah, baik lah semuanya. Jadi mungkin aku salah satu yang awalnya di lock sih. Tapi setelah itu udah tahu yang main mereka berdua nih, terus udah gitu ada Mbak Ulan juga, terus ada Ibrahim juga. Jadinya kayaknya seru nih, bakalan asik nih. Ya semangat. Oke. Davina. Yep. Pertanyaan sama. Ini kan Sobat Ika nonton, hobinya nonton sinetron. Nih beliau ini jagonya nih. Udah banyak. Jangan lupa nonton, bukan ya, salah ya. Ini sekarang memang lagi pengen mencoba mendidik karir yang baru sih, karir. Sebenarnya juga pengen terjun ke film sih, karena sinetron juga udah lama ya, tapi pengen coba buat film lagi. Ini kebetulan film kedua sih setelah beberapa tahun kemudian. Terus peran aku di sini itu aku berperan sebagai Yanti, itu karakternya yang pasti antagonis lagi ya. Nggak jauh-jauh lah dari antagonis gitu. Karena mukanya diem aja tuh udah baik, serem, dia enggak, baik dia kan? antagonis, Iya kan, baik. tuh. Nggak, memang Baik. awalnya minta jangan antagonisnya, enggak ya? Pernah beberapa kali minta, cuman belum Dav gitu. Nggak tahu karena mukanya atau apa gitu kan. Cuman emang aku lebih suka sih sebenarnya peran antagonis. Nggak ada tantangan dong sebenarnya, kan udah sering main antagonis sebenarnya. Apalagi di film Bangsal Isolasi jadi antagonis lagi. Karena udah dulu Karakternya sering banget itu jadi peran baik. cepet ya. Banyak banget FTV aku peran baik tuh kayak Kalau FTV biasa Iya. ya aku pun Baik, begitu dulunya, kayak FTV perannya baik-baik, terus habis itu kalau bukan FTV pasti antagonis terus tuh. terus dari scene 1 sampai ending itu nangis terus kan. Jadi kayak Capek, capek gitu. Capek kan Oke. jadi orang baik, makanya ya udah Capek Capek jadi orang baik. Jadi orang jahat, jadi jahat gitu. Terus karakternya di sini tuh aku pokoknya aku Kamu anak antagonis. baik-baik. Kamu anak baik-baik. Kamu anak baik-baik. Iya. Kamu baik-baik. Baik-baik. Pokoknya kamu anak baik-baik. Jadi dia berperan sebagai gue yang ceritain. Itu Davina terima tawaran karena memang ingin mencoba bermain di film lagi, atau memang karena ya tawarannya memang menurut Davina oke nih. Yang pertama sih tawarannya menarik banget ya, karena jujur ini aku peran terakhir yang lock. Sebelumnya mereka udah pada lock dan cuman peran Yanti itu yang belum lock. Jadi pas aku dikabarin untuk casting, disuruh datang kantor, udah casting. Akhirnya dapat kabar malamnya lock gitu. Langsung Yanti ya. Pokoknya nggak ada karakter lain selain Yanti. bener. Ya? Terus ini juga project tercepat aku sih. Tercepat Kayak- apa ya maksudnya? Waktunya? Waktunya casting langsung lock. Oh. Itu Biasanya- juga nggak terduga gitu. Biasanya masih lama tuh. Biasanya lama. Durasinya Nunggu, ngambilnya lama ya, nungguinnya ya. Karena cuman peran Yanti yang belum ketemu kan. Oh. Jadi Karena karakternya Berpihak yang lah. khas itu tadi, makanya sesuai dengan karakter wajah barangkali oke, jadinya langsung Davina, Mbak Gesa. Gue mah panggilnya Handayani udah kayak Gunung Kidul Handayani. Aku di sini berperan sebagai Yeti. Yeti ini dia salah satu tahanan di penjara itu. Dia ini punya si Yeti ini dia karakternya itu kuat dan dia tuh punya karakter ingin melindungi orang yang dia sayang. Jadi gimana pun caranya dia tuh overprotective banget lah sama orang yang dia sayang itu. Aku bisa cerita sampai situ aja. Pertanyaannya sama, itu kenapa? Wah, kenapa alasannya? Alasannya karena ini film pertama aku, jadi di sini aku kayak pengen coba Antusias ya? Antusias untuk menarik nih untuk mencoba gitu kan. Dan juga karena karakter di film ini juga sangat bertentangan jauh sama diri aku, jadi aku sehari-hari ya beda. Ya jadi kayak aku ngerasa ter-challenge lah. Sehari-hari jadi apa? Maksudnya kalau Sehari aku bisa kalau di film bisa melindungi, Nggak bisa diceritakan nggak sih bisa diceritakan sebenarnya. soalnya kalau sehari-hari itu sebenarnya kayak ya aku juga pasti melindungi orang yang aku sayang, cuman kayak ada part yang dimana
kayak itu tuh beda banget sama diri aku gitu. Kalau yang di film tuh misalnya kayak gini, aku gini gitu. Kalau Yubi sebagai anak baru nih, ketemu sama mereka-mereka yang sudah sering main film, itu ngerasa ini nggak apa ya, nervous barangkali Of atau course. biasa aja? Iya. Nervous banget. Aku awalnya kan kayak lihat Davina kan mukanya jutek banget kan kalau lagi dia. Yang pertama kali Davina langsung lagi, Davina, oh my ya? Iya, soalnya waktu itu di samping Bukan aku tuh Wulan Guritno, bukan Kimberly, bukan ya? enggak, waktu itu soalnya pas duduk samping persis tuh kayak Davina kan. Terus Davina mungkin kayak lagi diem gitu, terus aku kayak ini orang mukanya judes banget ya. Enggak lihat gitu. Tuh kan terjawab ya. Akhirnya deket Terjawab kan? sebenarnya Akhirnya kita berdua Akhirnya kan? Nanti deket. masuk ke Davina. Iya, ini orang judes banget ya. Tapi pas udah kayak kenal, oh enggak, ternyata kayak mukanya dong judes gitu. Asik ya. Selamat. Jadi waktu ketemu itu emang udah workshop barangkali ya? Udah. Iya, ada Iya. workshop dan reading. Berarti juga. karakternya udah masuk gitu. Karakter di filmnya udah masuk, jadi kelihatan Iya. judes. Iya. Dan even sama Kak Kim juga kayak gue mau ngomong itu kayak memikirkan dulu di otak kepala gue mau ngomong apa ya gitu. Gue ngomong dulu nih kayak ada skenarionya gitu di kepala gue mau apa ya. Jadi Takut salah ngomong. Saat itu Iya, apa iya, yang iya. diobrolkan pertama kali ketika ketemu Kimberly? Waktu itu apa ya? Aku nanya apa ya? Nanya apa ya? Pasti ada part Tentang- di adegan ini, pasti ada kan di saat syuting. Adegan atau apa ya? Enggak, yang di lokasi kayak waktu itu lagi nanya, Kak Kim tinggal di Bali? Aku kayak nanya gitu, kayak pertama kalinya kayak aku nanya gitu, Kak Kim tinggal di Bali? Oh di Bali tuh kayak gimana sih? Aku bilang gitu. Padahal Kayak itu gitu. sebenarnya deg-degan. Duduk gitu. Ngumpulin effort. Kalau sama Mbak Wulan aku nggak berani ngomong kayak dia banyak. Kenapa nggak berani? Kayak aku Karena kayak image-nya emang udah aktris banget ya? enggak sih, maksudnya kayak Kak Wulan juga kayak welcome, cuman kayak gak enak aja, aku bingung mau ngobrolnya apa gitu kan. Terus udah gitu, tapi Kak Wulannya welcome, kayak welcome banget, selama di lokasi juga welcome banget. Terus ada satu pas kita lagi syuting, aku ada adegan fighting kan sama Kak Wulan, saking gak enaknya, Kak Wulan maaf ya, aku izin nanti kalau aku mau kasar maaf dulu gitu. Kayak gitu, iya gak apa-apa kata Kak Wulan gitu. Ya udah kan kayak ini senior gitu kan, aku masih newbie, jadi kayak Kak Wulan maaf ya nanti ada adegan gini-gini gitu, minta izin dulu. Lucu banget. Selama syuting asik-asik aja berarti Kim ya? Asik banget sih. Membangun chemistry dengan lawan main terutama. Iya. Sempat menemui kesulitan nggak? Atau karena lokasi syutingnya di tempat yang memang bangunan lama itu, benteng peninggalan kolonial Belanda, cukup mengganggu kah? Sebenarnya kalau kayak dari segi kru dan pemain kayak nggak ada yang ribet gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang nggak enak, bikin gimana pas lagi syuting. Cuman alhamdulillah selama ini kayak enak banget semuanya. Cuman kalau dari segi setnya sendiri, jadi sebenarnya nggak ada kejadian yang kacau yang gimana-gimana karena itu bangunan berumur 200 tahun terus ada penunggunya apa gimana sih, nggak. Cuman ada beberapa waktu di mana aku sih dengar ada kru art yang lagi ngeset, iya dia lagi bikin set kan. Nah agak sampai malam, jam 11 malam gitu. Nah jam 11 malam itu ada kakek-kakek yang datengin tuh. Terus dia bilang pokoknya basically udah tolong di stop semua, besok lagi aja gitu. Si mbah-mbah ini. Iya. Terus Jadi itu nggak sekali dua kali ya? itu beberapa Iya, kali beberapa dia kali. datangnya merasa keganggu kali ya selama kayak beberapa hari itu. Padahal di benteng sebenarnya ketutup ya. Kan berisik kan, duk duk apa segala macam. Oke. Terus besoknya ditanyain ini kakek-kakek siapa, nggak ada yang tahu itu kakek-kakek siapa gitu. Tapi untungnya cuman segitu doang. Tapi ketika mendalami karakter, terutama ada karakter, terutama saat workshop itu ya, ya enak aja mendalami karakter si siapa tadi? Weni. Sebagai jurnalis, apa yang kemudian Kimberly lakukan untuk mendalami, atau cukup dari skenario udah cukup, arahan dari sutradara barangnya udah nggak, artinya nggak perlu usaha lebih untuk mencari tahu si Weni ini itu. Sebenarnya itu enaknya digali dari diri kita sendiri sih.
enak ya kalau misalkan dari past experience kita sendiri tidak dapat, baru kita coba cari dari hal-hal yang mungkin aku pernah nonton atau aku pernah baca sebelumnya, dari mungkin referensi orang lain juga. Biasa sih seperti itu. Dan di sini aku ngerasa beda dari film-film sebelumnya, kayak aku ngerasa kayak banyak banget pertanyaan sama direkturnya. Mungkin karena aku juga udah lama nggak jadi pemeran utama dalam film, terus lama nggak syuting juga, terus aku juga mungkin kayaknya film pertama aku film besar pertama aku di mana aku berperannya sebagai kayak main character setelah aku finish master's degree in acting juga. Jadi dari situ kayak banyak pertanyaan tuh banyak banget keluar, terus banyak ngobrol sama direkturnya juga gitu. Seru banget sih aku ngerasa perbedaannya itu. Iya, jadi selama kuliahnya tuh gitu. Keluar semua pertanyaannya gitu. Malah asik seru dong. Sih. Asik banget. Obrolan untuk memvisualkan si karakter Weni ini gitu. Iya, karena ngerasa punya ownership dari film ini juga gitu loh. Wah, ini kita satu tim nih, kita harus bisa bikin film ini keren nih gitu lah. Tapi kalau kayak aktris seperti Kimberly Ryder kan sebenarnya peran apapun ya udah pasti bisa lah, apalagi disikat gitu ya. Iya, apalagi kuliahnya kan nggak jauh beda dari acting, mendalami acting juga tuh. Jadi gampang lah ini si Weni, begitu kan? Atau tetap enggak juga sih. Tetap harus enggak juga sih. Tetap harus ada challenging-nya juga. Apalagi ini juga pertama kali aku ada adegan fighting, di mana aku yang harus fighting gitu. Sebelumnya kan orang lain tuh yang fighting, yang punya adegan. Cuman ada adegan fighting, udah gitu fightingnya sama Mbak Wulan Guritno. Terus aku juga udah lama nggak nge-gym, nggak exercise, jadi takut encok juga. Iya. PR-nya banyak sih, iya. Itu butuh latihan juga barangkali saat kalau Yanti nggak ada kali ya? Acting fighting enggak, kita kebetulan itu ada sih, ada fighting dikit cuman doang. kan itu dibikin koreo pas di set aja. Saat syuting. Kalau mereka kan berantemnya emang berantem dak dikduk bak kan gitu. butuh latihan kan. Iya. Itu butuh berapa lama sebelum saat workshop itu dilakukan? Aku secara khusus butuh atau memang ya langsung on the spot aja itu? 2 minggu sebelum syuting kayaknya ya. Mungkin ya. Cuman pada akhirnya koreonya sendiri on the spot sih, karena kan tergantung sama setnya juga kan, enaknya ke arah mana, akhirnya on the spot juga sih. Loh, bukannya itu kalau sebelum syuting lebih enak kita melakukan itu saat workshop dilakukan? Itu gitu nggak sih sebenarnya? Ada dilakukan. Sebenarnya dan dilakukan. Tim fighting juga datang ke lokasi kan? Iya, tapi akhirnya kan yang divisualisasikan di saat itu beda dengan setnya, terus ya harus disesuaikan sih sama setnya itu. Jadi kembali main film, mungkin masih kaku-kaku juga kali ya, atau tetap luas gitu ketika memainkan peran itu kayak. Apalagi ada adegan. Nggak tahu sih, harus orang lain yang menilai kayaknya. Nanti nonton aja. Secara personal tuh menilai, ngerasa ini nggak kikuk nggak sih? Mungkin karena dibantu juga dengan setnya dan juga pemain-pemain yang lain, dan workshopnya juga sih, readingnya sebelumnya itu sangat membantu. Oke, jadi begitu sampai lokasi syuting udah sikat aja itu ya? Iya, harus begitu sih. Bismillah dulu. Masalahnya cuman udah lama nggak pernah acting depan kamera doang si Kimberly. Kalau Davina ada butuh usaha apa untuk mendalami karakter si Yanti itu yang sebenarnya ya bukan orang biasa, bukan kayak peran-peranmu yang pernah sering dimainkan di sinetron. Iya benar-benar. Ini beda banget sama film sama sinetron tuh aku rasain, terasa banget sih, beda banget.
mulai dari acting, dialog, beda banget. Tapi pas aku acting sih, aku emang agak kesulitan sama intonasi aku, kata coachnya. Kebetulan kita ada coach juga kan. Terus pernafasan aku, kalau di sinetron kan beda banget. Kita harus pakai nafas, harus pakai gitu. Kalau di film tuh nggak boleh. Oh. Dan bener-bener kayak nafas dikit tuh, Daf, nafas, oke, gitu. Jadi kalau di sinetron mah Ya terdengar bener, gitu nggak harus apa-apa ya? dengar, Nggak harus boleh. lebay, harus apa. Kalau di kalau film, no. di film nggak boleh terdengar suara itu. Enggak. Oke. Di film kan, di sinetron kan kita kayak, ini pemain harus gua kalahin acting ini gitu kan. Kalau di film, no. Kita harus sama, terus kayak intonasinya harus bener-bener datar, kayak natural aja gitu. Beda banget aku rasain. Itu bener-bener kayak, intonasi itu selalu diingetin sama coach sih, sama aku. Nah, itu adaptasinya semudah itu kah? Atau justru ternyata Davina ngerasa kesulitan untuk beradaptasi Kalau dengan suasana yang intonasi- baru gitu? Kalau suasana baru sih enggak Di ya, film karena ya, terutama di film ya kan selama ini. Kalau sinetron lah udah akrab lah. ya kalau lokasi sih sama aja ya, kalau film sama sinetron gitu. Kru-krunya juga, pemainnya juga gitu kan. Cuma lebih ke, aku lebih agak sulit sama intonasi sama pernafasan aku sih. Makanya aku selalu jaga gitu. Lebih ke situ sih. Dengan dialog sama aja ya? Kalau dialog sama aja, aku tipe orang yang juga kayak dialog panjang pun aku nggak boleh ngafal. Aku cuman baca bentar dan aku nggak harus ngafal. Kalau aku hafal aku lupa. Oh. Aku harus baca aja udah. Baca, aku pasti inget. Gitu Oke. sih kalau aku. Kalau baca-baca terus pasti lupa. Karena dialog aku panjang banget Panjang tuh yang ya? sama Kim yang di Bangsal itu dialog aku semua, dia cuman kayak diem doang, aku ngomong itu Enak ya? berapa lembar gitu. Kim ya, enak gitu. Iya, aku ngomong kayak 3 lembar gitu, panjang-panjang gitu. Ini berapa kali ini jadi berapa kali One take take, itu? alhamdulillah. Oh, sekali. Emang iya ya waktu itu ya one take ya? One take, cuman kan fighting kita yang beberapa kali kan. Wajar sih ya. Kan bukan ini juga bukan aktor Fighter. laga kan jadinya, bukan fighter jadi. Iya, kita bukan Iko Uwais. Iya bener. Jangan diulang-ulang ya. Lumrah gitu loh. Kalau Sugesta. Gestu. Lu mau ngeliatin Mas Kalau Khairul? Gesta, Gesta. Oh, jadi gue sih ya. Gua nanti dikasih itu Mas Ari, dikasih papan itu tuh. Dikasih papan tulis. Papa cuma ada namanya Sugesta doang. terus pakai matador di sini. Iya Mbak Gesta. Aku kesulitannya dari ngebangun chemistry sama lawan main aku sih. Di situ karena tantangannya di situ kan, dan juga fighting lebih ke yang dipukulin. Jadi Iya. korban ya. Jadi korban. Bukan korban pelakunya. ditabokin. Iya. Tapi keren loh dia, pas dipukul itu badannya bener kayak Oh ya. bisa loh dia. Padahal sebelumnya nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena ini film pertama aku, udah gitu ada adegan fighting kayak gitu, dan juga karakter yang aku mainkan tuh menantang banget buat aku. Jadi sangat-sangat challenge sih. Sempat ini ya sih, sempat jangan deh atau butuh stunt woman gitu. Sempet kepikiran ada satu scene yang kayak serius ada scene ini, terus iya, aduh gue bilang katanya nggak ada, katanya dihilangin, aku yang kayak aduh gimana ya, aku yang kayak pusing sendiri. Sempat minta pemeran pengganti atau udah jalanin aja gitu. Terus dia bilang enggak, sini nggak ada kok, nanti hilang, dia bilang gitu kan. Terus udah gitu kayak ternyata ada kan, terus aku yang kayak Tapi ya bohong. udah di lokasi, ya udah kan mau gimana, ya udahlah udah terlanjur gitu loh. Profesional ya. Profesional Keren aja sih. gitu, terus kayak ya udah kayak tetap ngelakuin itu. Dan kesulitannya juga aku ada sempat riset ke beberapa temen aku, ada juga kan yang kayak gitu, jadi kayak aku nanya-nanya kayak gimana sih, dan Kayak kayak gitu tuh apa maksudnya? Kayak gitu tuh aku misalnya nggak bisa cerita di sini, Nggak bisa soalnya spoiler. kalau lihat dari posternya kan udah ketahuan misalnya Kimberly ada di balik jeruji besi. Kira-kira kalau bangsal itu sebenarnya kan bayangannya bangsal isolasi itu kan untuk apa? Biasanya untuk ruang-ruang khusus yang dipakai pasien biar sakitnya itu tidak menyebar keluar gitu. Maksudnya bangsal isolasi. Iya. Tapi di posternya bangsal isolasi itu kan apa namanya ruang isolasi. Di posternya film bangsal isolasi, Kim itu kan ada di belakang jeruji besi. Jadi sebenarnya kita sih udah membayangkan. Jadi memang ini settingannya ada di penjara itu loh. Jadi mungkin
Nah, mungkin Napi juga di situ. Iya, aku Napi juga di situ dan ada berbeda lah dengan yang lain gitu. Iya, dia berbeda dia. Berbeda dengan Napi yang lain gitu. Nah ini napinya, kalau Yanti napinya napi Baik. apa? Ya, Napi gue. baik. Ya, Ya. dia baik. Kok baik? Baik lah. Baik, baik, Dia baik. baik, baik, baik. baik. Ini tetap baik juga, karakternya tetap baik. Napi baik Baik. juga. Terbaik juga. Jadi nggak ada kita yang semua salah. akhirnya temenan. Oh. Kita semua temenan Iya, gitu. kita tuh temenan. Karena kan kalau di penjara wanita itu kan ada geng-gengnya. Iya. Iya. Ada yang ngerasa dia geng yang paling Ketuanya ketuanya, lah, paling senior di situ, lo semua harus dengerin gue. Terus ada geng yang oh yaudah ya maaf kita di sebelah sini aja gitu. Kita sih satu geng. Kita Oke. begitu jadinya, geng. kita yang ya udah kita nggak mau cari masalah gitu, kita diem aja gitu, jangan don't look in our direction. Iya, benar. Cuman ada yang nggak ikut geng tapi dia rese sendiri Iya. mungkin gitu sih. Tapi kalian sempat Banyak ini ya, beda-beda. misalnya dikasih waktu untuk melihat observasi, misalnya di lapas perempuan Enggak di Duren sih. Sawit gitu misalnya. Enggak sih. Nggak ada. Jadi kita riset sendiri. Iya, aja. kita secara personal Lebih ya. di film-film sih. Oh. Kayak aku nonton Orange is the New Iya, Black juga. gitu. Kelihatan sih kayak ada persamaannya dalam apa gimana sih kalau di Kehidupan penjara penjara. wanita tuh kayak gimana. Cuman kan genrenya sangat berbeda, storyline-nya obviously sangat berbeda. Cuman basicnya si kehidupannya itu sih ya Kayak gimana mirip-mirip gitu. sih. Iya. Sipirnya perempuan juga atau Ada yang perempuan, ada yang perempuan. laki. Karena kan takutnya kan perempuannya pada rusuh apa Iya. gimana, butuh laki-laki ternyata juga kalau kan. perempuan itu gabung tuh malah lebih rusuh daripada laki-laki ya? Iya. Iya, bisa. Iya, kan kadang kalau misalnya kayak perempuan itu lebih sering berantem ya, kayak misalnya mostly ya, kayak perempuan sama perempuan kayak sering berantem gitu, cekcok lah. Tapi kalau cowok-cowok tuh bukannya jarang berantem ya? Kayaknya beda deh sama perempuan. Tergantung orangnya juga kayaknya. Kalau laki-laki mah alim ya, Mas Adi. Jadi di film Bangsa Isolasi ini sebenarnya kalau menurut Kim itu horor kah, thriller kah, atau ternyata gore? Horror thriller. Oke. Jadi ada Horror adegan kekerasannya banyak kali ya. Ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Sih. Ada beberapa. Misterinya ada nggak di sana? Misterinya pasti ada. Pasti ada. Iya. Ada barangkali ada, kalau boleh tahu ada sosok goib juga kah gitu, atau ya Kalau menceritakan- dilihat dari teasernya sih ada ya. Iya. ada, tetap ada. Iya, ya? tetap ada. Oke. Jadi musuhnya itu sebenarnya bukan sesama napi ya, tapi justru si goib-goib itu. Enggak. Banyak Nonton musuh, aja. banyak musuh di mana-mana. Jadi harus nonton sih. Iya. Harus nonton. Ya, harus- Susah dijelasin. Banyak sih musuhnya. Tapi secara personal memang bukan karena, terutama Kim kembali ke film bukan karena industri film Indonesia sekarang memang sedang disukai ya, film horor ya. Horor itu kan sebenarnya tidak harus memunculkan makhluk goib ya. Tapi kan kita nonton, kita besok nggak bisa makan aja horor loh sebenarnya. Iya, iya. Menakutkan. Pokoknya yang menghadirkan ketakutan gitu, menyeramkan. Setidaknya penonton film di Indonesia itu keluar dari studio bioskop itu tiba-tiba teringat aja sama sosok yang menyeramkan itu. Itukah yang kemudian melatar belakangi Kim untuk kembali ke film, terima film lewat Bangsal Isolasi? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bukan horror thriller pun Ya misalnya let's say ada drama, tawaran drama atau apapun atau itu juga laga atau iya, komedi gitu. yang penting ya storyline-nya bagus, terus director dan cast-nya juga baik semua. Ya aku ambil sih, cuman emang saat ini memang jodohnya Oke. film ini semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah berjodoh dengan film ini ya. Pas kebetulan aja trennya Kebetulan lagi aja. mengalami horor. Iya. Ya. Meninggalkan rumah juga dalam waktu lama juga nggak persoalan ya sekarang ya. Udah siap lagi, siap bertarung lagi. Bukan Di lokasi berarti syuting. kayak setiap
setiap bulan ngambil sesuatu yang baru sih enggak juga, Hmm. ya. Jadi masih selektif karena anak-anakku juga masih kecil kan. Masih butuh ibunya banget, jadi gantian lah sama suamiku. Jadi mungkin kali ini aku ngambil project ini, terus next suamiku, terus kemarin kan suamiku yang Sekarang lagi main apa filmnya kan? iya, dia lagi main filmnya, terus nextnya dia yang syuting, aku yang sama anak-anak gitulah pokoknya. Oke. Ada pesan buat calon penonton film Bangsal Isolasi, Davina? Pastinya ada pesan. Pokoknya film ini tuh seru banget. Filmnya lain dari yang lain. Kalau kalian nggak nonton itu rugi banget. Dan banyak banget kejutan-kejutan di film ini. Wajib banget nonton. Ada tambahan? Ada saya pokoknya. Film pertama saya gitu. Nggak, kalian harus nonton film ini karena di film itu kalian bisa mendapatkan pesan moral untuk nggak gampang terbawa arus berteman sama orang tuh harus pilih-pilih gitu loh. Jangan sampai kayak kalian salah berteman terus malah jadi kayak menjerumuskan kalian ke hal yang nggak bagus. Benar banget. Gitu. Kim, ada tambahan? Tadi kita ngomongin apa lagi ya tadi ya? Selain itu ya, selain pilihlah teman-teman yang baik, yang di jalan yang benar. Selain dari itu, Harus kita punya mental yang kuat juga. punya sebagai wanita itu sebenarnya serba salah ya. Kita itu harus baik, tapi harus keras juga dalamnya. Jadi harus strong iya, harus lembutnya ada iya juga. Pokoknya kita harus punya mental yang kuat, terus hopefully badan juga bisa kuat. Seperti mereka-mereka nih nge-gym, anak-anak nge-gym. Sebenarnya nge-gym nggak? Kim akhirnya balik nge-gym lagi nggak setelah film Bangsal Isolasi? Di kamar itu aku suka push up dan stretching. Itu sih yang paling penting Stretching lah ya. sebenarnya. Supaya akhirnya kalau tabok-tabokan tuh nggak encok. Nggak ada tuntutan tertentu kan untuk misalnya menurunkan berat badan Enggak sih. atau secara fisik? Enggak sih, enggak harus gimana-gimana sih. Cuman iya sebagai wanita itu kita harus menjaga dan kuat dan Menjaga semuanya lah. Iya. Betul. Jadi Sobat TK, kalau ingin tahu investigasi jurnalis Weni di film Bangsal Isolasi, jangan lupa tonton film Bangsal Isolasi di bioskop. Akan segera ya? Akan Segera ya. awal 2024. Oke. Iya. Mudah-mudahan segera tayang di bioskop biar bisa melihat mereka. Akan secantik inikah mereka nanti di film Bangsal Isolasi? Oh my god. Atau mereka rela jadi dipoles-poles sampai nggak kelihatan cantiknya. Terima kasih Kimberly Rider, terima kasih Thank you, Davina, thank you. terima kasih Mbak Sugesta. Thank you. Ditunggu film berikutnya, mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih Sobat Amin. TK sudah nonton obrolan saya bersama mereka yang cantik-cantik. Jangan lupa datang ke bioskop, tonton film Bangsal Isolasi. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Bye, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.